Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pak, anak-anak Ibu hari kelihatannya sudah semangat semua ya. Baik anak-anak, semoga semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Nah, sebelum kita mulai pelajaran seperti biasa, kita memulainya dengan berdoa dulu. Doa dimulai. Walaupun kita masih agak jauh, kalian harus tetap semangat untuk belajar. Apalagi sebentar lagi kan mau ujian akhir semester. Jadi kalian harus makin semangat untuk belajar. Hari ini anak-anak, kita akan melanjutkan materi minggu lalu. Kita minggu lalu belajar tentang materi apa? Arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Ya, betul sekali. Minggu lalu kita sudah belajar tentang arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Nah, pada pertemuan akan belajar tentang dengan norma hidup hari-hari. Silahkan kalian amati gambar di bawah. Nah, apakah yang kalian pikirkan tentang gambar ini? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ada Ya. yang orang jalannya normal. Ada yang tidak pakai. Ada yang tidak pakai helm. Ada yang belok tidak pada tempatnya. Ada yang limpul. Dan ini, ya, Saya Bu, ya silakan. si kesembarangan di jalan raya kebagian masyarakat masih melanggar norma. Ya, bagus sekali. Dari gambar masih terjadi kesemrautan di daya karena sebagai norma. Bagus sekali jawaban. Jadi, jika ada orang melanggar norma, terutama kalau kita lihat di gambar yaitu norma hukum berupa lintas, tentu saja dalam kehidupan masyarakat tidak akan terjadi kehidupan yang selaras. Dikarenakan di situ tidak adanya kesadaran hukum yang sesuai dengan norma ini mengimplementasikan norma-norma yang ada dalam kehidupan sehari-hari yang akan membantu kita untuk mewujudkan kehidupan yang diinginkan. Jadi anak-anak, norma itu sangat penting, sangat kita perlukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bila tidak ada norma, kemungkinan besar keteraturan dalam masyarakat itu tidak akan terwujud. Kenapa? Karena keteraturan sosial itu merupakan suatu kondisi yang menunjukkan hubungan sosial berjalan secara tertib dan teratur sesuai dengan norma yang berlaku. Bagaimanakah cara menaati norma? Ketaatan itu sendiri adalah sikap patuh pada aturan yang berlaku. Sikap taat akan norma itu pertama kali datang dari dalam diri kita sendiri apabila sudah menjadi kebiasaan. Dimanapun kita berada tentunya akan menaati norma yang berlaku. Contohnya seperti yang ini. Jangan sampai kalian membuang sampah itu karena ada larangan saja. Akan tetapi kalian melakukannya karena kalian tahu akan bahaya yang ditimbulkan jika membuang sampah sembarangan. Nah, jika membuang sampah sembarangan, apa aja sih yang bisa terjadi? Banjir. Yang lain. Misalnya kalian naik motor. Jangan kalian pakai helm cuma saat ada operasi zebra. Hanya untuk menghindari ditilang. Tapi itu harus kalian lakukan setiap berkendara. Kenapa? Karena helm itu kebutuhan kalian dalam berkendara. Jika kalian pakai helm, membawa SIM dan STNK, berarti kalian itu sudah memiliki kesadaran hukum dan menjalankan norma dengan baik. Sikap dan budaya yang harus kita bina agar sikap patuh itu muncul dari dalam kita sendiri ada 3. Yang pertama Budaya adalah- malu. Yang pertama ada budaya malu. Nah, budaya malu ini yaitu sikap malu jika melanggar aturan. Contohnya seperti yang ada di gambar. Malu jika terlambat hadir ke sesi 2, ada budaya tertib. Yaitu budaya yang dibiasakan bersikap tertib dimanapun. Contohnya seperti yang bisa kalian lihat di layar kalian, tertib saat masuk ke kelas. Yang ketiga ada budaya bersih, yaitu sikap untuk berkata dan berperilaku jujur
dan bersih dari tindakan-tindakan kotor. Ada beberapa penyebab kesadaran terhadap kepatuhan pada norma itu masih rendah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada faktor pribadi. Nah, di sini berkaitan dengan sifat atau karakter dalam diri sendiri yang belum memiliki kesadaran untuk taat pada aturan yang berlaku. Makanya kalian itu disekolahkan orang tua kalian. Itu adalah salah satu upaya membentuk karakter dari dalam diri kalian sendiri untuk menjadi manusia yang memiliki kesadaran diri terhadap taat aturan. Kalian diajarkan bagaimana harus turun sekolah tepat waktu, harus sopan kepada orang lebih tua, tidak boleh bicara kotor. Itu salah satu upaya untuk melatih dan membiasakan diri kalian untuk menjadi pribadi yang baik. Yang kedua, ada faktor lingkungan. Misalnya karena kurangnya perhatian dari orang tua atau pergaulan dari teman sebaya yang tingkah lakunya kurang baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada perilaku sesuai norma dalam lingkungan sekolah. Contoh perilaku sesuai norma di lingkungan sekolah itu salah satunya mematuhi tata tertib, berpakaian sesuai dengan peraturan sekolah. Misalnya hari Senin disuruh pakai baju putih biru, harus pakai baju putih biru, jangan pakai baju pramuka. Nah, contoh perilaku sesuai norma di lingkungan keluarga. Nah, dalam keluarga, setiap anggota keluarga harus melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik, sehingga akan terjadi dan tercipta suasana yang aman, tertib, dan bahagia di lingkungan keluarga. Yang pasti menghormati orang tua. Nah, yang terakhir, perilaku sesuai norma lingkungan masyarakat. Contoh perilaku sesuai norma di lingkungan masyarakat itu yaitu mengucapkan permisi atau melintasi orang yang lebih tua. Yang ingin bertanya tentang materi yang sudah kita tadi? Saya, Bu. Bagaimana menerapkan dalam kehidupan masyarakat? Bagaimana cara menerapkan norma yang terdapat dalam kehidupan masyarakat? Sebelum Ibu jawab, ada yang bisa membantu menjawab pertanyaan dari Imer? Bagus sekali pertanyaan dari Imer. Pertama, yaitu makan tindakan positif yang menjadi kebiasaan dalam masyarakat secara berulang-ulang. Yang kedua, mematuhi larangan-larangan yang ada dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, memperhatikan dan menerapkan pola-pola perilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Yang terakhir, mematuhi peraturan yang telah menjadi kesepakatan bersama secara turun-temurun. Sampai sini Imer, sudah mengerti? Sudah paham? Paham, Bu. Jangan lupa dibaca betul-betul soalnya. Satu soal itu waktunya 2 menit soalnya. Pembelajaran kita pada hari ini, ada yang bisa membantu Ibu merangkum atau memberi kesimpulan tentang kita pelajari tadi? Sikap patuh harus kita tanamkan sendiri, Bu. Ya, bagus, Dimas. Adi, yang lain bisa menambahkan? Kita harus mengikuti penjelasan teman-teman. Yang baik kita ikuti, yang tidak baik kita tidak ikuti. Tadi yang sudah disebutkan Dimas dan Suci itu beli. Jadi kayaknya kalian sudah paham tentang materi hari ini. Anak akan muncul pertama kali dari dalam diri kita sendiri apabila sudah menjadi sebuah kesadaran. Artinya jika seseorang itu telah sadar akan pentingnya norma, pasti orang tersebut akan mematuhi dan menaati norma yang ada di dalam masyarakat. Untuk pertemuan selanjutnya, materi yang akan kita pelajari yaitu bab baru ya, bab 3, yaitu tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.